Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kalian semua dan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, pada video kali ini saya kembali akan melakukan pembahasan soal yang berkaitan dengan hukum-hukum Newton. Saya di sini sudah sediakan 3 buah soal. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas soal yang pertama ya. Di sini ada ilustrasi Rudy yang bermasa 60 kg berada di dalam lift yang sedang bergerak. Apabila percepatan gravitasi di tempat tersebut sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah yang A, gaya desakan kaki Rudy pada lantai lift apabila lift bergerak ke atas dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi yang A itu liftnya bergerak ke atas. Kemudian yang B, gaya desakan kaki Rudy pada lantai lift ketika lift bergerak ke bawah dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi yang B itu liftnya bergerak ke bawah. Dari soal berarti kita ketahui massa Rudy 60 kg, kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, lalu percepatan liftnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini A ya, karena lift itu merupakan suatu benda. Oke, kita langsung ke halaman pembahasan. Ya, jadi untuk membahas atau menyelesaikan soal jenis yang berada dalam lift, yang harus kalian lakukan, yang pertama itu harus identifikasi gaya yang berada pada sistem tersebut. Nah, di sini ada ilustrasi ya, Rudy berada pada lift. Karena Rudy memiliki massa, maka Rudy akan memberikan gaya berat terhadap dasar lift ya. Jadi gaya beratnya bekerja pada dasar lift, sehingga pada lift bekerja gaya berat sebesar WR. Lalu, sebagai reaksinya, lift itu akan memberikan gaya pada Rudy, yang kita sebut sebagai gaya normal ya. Gaya normal adalah gaya yang selalu tegak lurus terhadap bidang permukaan. Itu ya. Adakah gaya lagi yang bekerja? Ya, tidak ada ya. Lalu setelah teridentifikasi gaya yang bekerja pada sistem, kemudian kalian perhatikan arah percepatannya. Nah, karena percepatannya bergerak ke atas, maka yang searah dengan percepatan itu bernilai positif. Nah, dalam kasus ini yang bernilai positif itu adalah yang NR. Sedangkan yang negatif itu WR. NR itu gaya normal, WR itu gaya berat. Nah, karena lift bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton. Sehingga kita tulis sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Ini positif, ini negatif, sehingga NR min WR sama dengan M dikalikan A. WR bisa pindah ruaskan ke ruas kanan, sehingga NR sama dengan M dikalikan A ditambah WR. WR merupakan gaya berat, yang mana gaya berat merupakan hasil kali antara massa benda dikalikan percepatan gravitasi, sehingga NR sama dengan M dikalikan A plus M dikalikan G. Nah, dari sini kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Massa si Rudy tersebut 60, percepatan bendanya yaitu ini lift 2, sehingga 60 dikalikan 2, lalu ditambah massa Rudy-nya 60 dikalikan percepatan gravitasinya 10. Maka NR sama dengan 60 dikalikan 2 itu 120, ditambah 60 kali 10 itu 600. Maka NR-nya sama dengan 720 Newton. NR itu merupakan gaya normal, sehingga gaya normal sama saja dengan gaya desakan kaki yang diberikan oleh Rudy terhadap lantai lift. Jadi besarnya sebesar 720 Newton ya, apabila lift tersebut bergerak ke atas. Lalu bagaimana apabila liftnya bergerak ke bawah? Ya, sama, hanya saja kita rubah arahnya ke bawah. Nah, dalam kasus ini berarti yang searah dengan arah percepatan itu adalah WR, sehingga WR-nya positif, lalu NR-nya negatif. Ya. Karena lift bergerak, maka kita juga harus menggunakan hukum 2 Newton, sehingga sigma F sama dengan M dikalikan A. WR min NR sama dengan M dikalikan A. Nah, NR-nya kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga sekarang bernilai positif. Maka NR sama dengan WR-nya ini tetap di ruas kiri, sehingga ini masih tetap. Lalu MA-nya kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga sekarang jadi negatif MA. Nah, WR itu merupakan gaya berat. Gaya berat adalah hasil kali antara massa benda dikalikan percepatan gravitasi.
gravitasi. Sehingga NR sama dengan mg min ma. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. M-nya itu 60 dikalikan G-nya 10 dikurangi M-nya itu 60 kalikan A-nya 2. Sehingga NR sama dengan 600 dikurangi 120. Oh, kalau begitu NR-nya bernilai 480 Newton, yang mana NR itu merupakan gaya desakan kaki. Kepada siapa pekerjanya? Kepada lift. Nah, sehingga gaya desakan kaki yang diberikan Rudy pada saat lift bergerak ke bawah itu sebesar 480 Newton. Jadi sangat sederhana sekali ya. Pokoknya kalian harus bisa mengidentifikasi gaya apa saja yang bekerja pada lift tersebut. Ya, lalu kalian identifikasi juga nilai yang positif yang mana, yang negatif yang mana. Tentunya kalian kaitkan dengan arah percepatan sistem tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Di sini nomor 2, ada 2 buah balok bermasa berbeda ya, dengan MA itu sama dengan 3 kg. Jadi yang balok yang berada pada meja ini bernilai 3 kg, lalu yang vertikal ini yang tergantung itu 1 kg ya, massa MP-nya 1 kg. Dihubungkan dengan tali tak bermassa melalui katrol yang diam. Jadi ini talinya anggap saja tidak memiliki massa. Lalu katrolnya itu statis. Sedangkan lantai kasar dengan nilai koefisien gesekan sebesar 0,2 ya, seperti gambar. Jadi di sini permukaan mejanya itu kasar dengan koefisien sebesar 0,2. Karena di sini kasar, pasti nanti akan ada gaya gesekan ya. Akan ada gaya gesekan. Arahnya kemana? Ya nanti kita tinjau saja. Nah, jika percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah yang A besar percepatan sistem. Nah, jadi kita disuruh mencari percepatan sistem. Lalu yang B besar tegangan tali yang menghubungkan kedua benda tersebut. Jadi yang B kita disuruh mencari nilai tegangan talinya. Oke, kita langsung saja ya ke halaman pembahasan. Ya, karena ini katrolnya licin dan diam, maka dia akan tertarik oleh gaya berat dari si B, sehingga nanti akan ada percepatan dari kiri menuju ke kanan lalu ke bawah. Nah, seperti itu ya. Jadi arah percepatan itu dari kiri menuju ke kanan lalu bergerak vertikal ke bawah. Nah, kita tinjau dulu gaya yang bekerja pada balok A. Kemudian di sini ya, kita perhatikan diketahui bahwa permukaan meja itu kasar. Permukaan mejanya kasar berarti ada gaya gesekan. Arahnya kemana? Arahnya melawan gaya si berat ini. B itu kan memiliki massa, pasti dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Jadi di sini ada gaya berat yang menarik balok A, sehingga gaya gesekannya otomatis melawan gaya tarikan si B, sehingga arahnya ke kiri. Lalu di sini balok A kan juga memiliki massa, sehingga balok A pasti memiliki gaya berat. Gaya beratnya itu bekerja pada siapa? Berarti gaya beratnya bekerja pada permukaan meja. Nah, sebagai reaksinya, permukaan meja juga akan memberikan gaya terhadap balok A yang kita sebut sebagai gaya normal. Karena kalian perhatikan di sini, ini pasti tegak lurus dengan bidang permukaan. Sehingga ini pasti gaya normal ya, gaya normal yang bekerja pada balok A. Nah, karena NA dan WA itu bekerja pada dua benda yang berbeda, maka NA dan WA itu merupakan pasangan aksi reaksi. Sehingga nanti hasilnya nilainya sama. Oke, ini gaya yang bekerja pada balok A. Lalu kita tinjau gaya yang bekerja pada balok B ya. Gaya yang bekerja pada balok B, karena B memiliki massa, pasti dia memiliki gaya berat ya. Sehingga pada balok B itu bekerja gaya berat, yang arahnya menuju ke pusat bumi. Nah, kemudian kita tinjau tegangan talinya. Di sini ada dua pasangan, antara T yang horizontal dan T yang vertikal. T yang horizontal ini bekerja pada balok B. Lalu T yang vertikal ini bekerja pada balok A, sehingga T ini merupakan pasangan aksi reaksi. Nanti besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Kalau arahnya berbeda, nanti bisa saling menghilangkan. Oke ya, kalian harus pahami itu. Nah, kita lanjut ke soalnya. Yang pertama kita disuruh mencari percepatan. Karena ini benda bergerak, maka kita bisa menggunakan hukum 2 Newton, sehingga berlaku sigma F sama dengan sigma M dikalikan A. Nah, sekarang kita tinjau gaya yang bekerja pada sistem itu apa saja.
yang bekerja pada sistem, ya, berarti ada gaya berat si B dan ada gaya gesekan balok A dengan permukaan lantai. Nah, sedangkan T ini kita abaikan dulu karena ini merupakan pasangan aksi reaksi, ya. Nah, kita lanjut ke sini, ya. Nah, ini kan benar kan pasangan aksi reaksi yang besarnya sama, berarti ini bisa saling menghilangkan. Nah, sekarang kalian tinjau yang searah dengan arah percepatan itu bernilai positif. Berarti dalam kasus ini, yang positif itu adalah yang gaya berat si B. Yang berlawanan berarti negatif. Berarti yang gaya gesekan antara balok A dengan permukaan lantai. Oke, ya, ini benar ya, udah pasti benar. Ini lenyap karena pasangan aksi reaksi. Nah, ini bisa kita ubah menjadi mb kalikan percepatan gravitasi, kemudian dikurangi. Nah, ini ingat, kalian tahu ya, gaya gesekan itu merupakan hasil perkalian antara koefisien gesekan dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya ini, karena pasangan aksi reaksi dengan gaya berat, maka ini sama saja dengan gaya berat si balok A. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi mb kalikan G dikurangi mu dikalikan WA sama dengan sigma M. Nah, kalian totalkan saja antara massa balok A dengan massa balok B. Nah, ini sehingga ya, ini saya ulangi di sini, mb dikalikan G dikurangi mu dikalikan WA sama dengan MA plus MP dikalikan percepatan sistemnya. Nah, kita tahu bahwa W itu merupakan gaya berat, sehingga ini kita ganti dengan MA dikalikan G. Maka rumusnya sekarang berubah menjadi mb dikalikan G dikurangi mu dikalikan MA dikalikan G sama dengan MA plus MB dikalikan A. Nah, kita tinggal memasukkan saja massa balok B. Massa balok B diketahui di soal itu 1 kg, sedangkan massa balok A itu 3 kg, koefisien gesekannya 0,2, dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tinggal kita masukkan ke sini. Nah, maka kita masukkan saja MB-nya 1 dikalikan G-nya itu 10, dikurangi mu-nya koefisien gesekannya 0,2 dikalikan MA-nya 3 dikalikan G-nya 10 sama dengan MA plus MB, ini MA-nya 3 ditambah MB-nya 1 ya, lalu dikalikan A. 1 kali 10 itu 10 dikurangi 0,2 kalikan 10 itu 2, 2 dikalikan 3 itu 6, berarti 10 dikurangi 6 sama dengan 3 ditambah 1 itu 4, 4 dikalikan A sama dengan 4A. Lalu 4 sama dengan 4A, maka A-nya sama dengan 4 dibagi 4. Berarti percepatan sistemnya ketemu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, yang A ketemu ya. Lalu yang B itu kita disuruh mencari tegangan tali. Nah, kalau mencari tegangan tali, kalian bebas ya, boleh memakai yang balok A maupun yang balok B. Kalau balok A, berarti di sini akan ada gaya gesekan yang arahnya berlawan dengan arah percepatan, dan ada gaya tegangan tali yang arahnya searah dengan arah percepatan. Nanti kalian coba yang tinjau balok A. Nah, kalau saya itu lebih memilih yang tinjau balok B. Nah, kalian perhatikan balok B. Balok B posisinya vertikal, sehingga di sini ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat yang arahnya ke pusat bumi. Nah, pada balok B, ya ini saya garis ini, pada balok B, ini balok B berarti kan percepatannya ke bawah ya, sehingga yang searah dengan arah percepatan sistem, maka yang WB, sehingga WB itu positif, sedangkan yang T berlawanan maka negatif. Oke, balok B itu kan bergerak, sehingga berlaku hukum 2 Newton, sehingga sigma FB sama dengan sigma MB dikalikan A. Saya ulangi, sigma FB sama dengan sigma M dikalikan A. Sigma FB itu artinya jumlah gaya yang bekerja pada balok B. Di sini ada 2 gaya yang bekerja. Ada WB dan T. Yang searah itu yang WB, sehingga WB positif, lalu T-nya itu negatif. Maka WB min T sama dengan MB dikalikan A. Karena ini kita tinjau balok B, maka massanya ya massa si B. Nah, kita ganti WB-nya dengan MB dikalikan G, lalu dikurangi T sama dengan MB dikalikan A. T-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan sehingga positif. Lalu MB kalikan G-nya masih di ruas kiri ya, ini tetap. Dan ini MB kalikan A kita pindahkan ke ruas kiri sehingga jadi negatif. Maka rumusnya menjadi T sama dengan MBG dikurangi MBA.
Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. T sama dengan MB-nya itu 1 kg kalikan G-nya 10 dikurangi MB-nya itu 1, lalu percepatan sistemnya sudah ketemu tadi ya, 1 meter per sekon kuadrat, maka tinggal kita kalikan saja 1. Maka T sama dengan 10 dikurangi 1, maka tegangan talinya itu sebesar 9 Newton. Nah, ini nanti hasilnya sama dengan tinjauan yang balok A. Nanti coba kalian tinjau balok A, nanti tegangan talinya nilainya harus sama ya, karena ini kan merupakan pasangan aksi reaksi, jadi nilainya harus sama. Kalau kalian ketemunya berbeda, maka cara kalian pasti salah, saya bisa jamin itu. Oke, sekarang kita bahas soal yang terakhir ya, kita bahas soal yang terakhir, mana kita lihat. Nah, ini ya, tegangan tali. Nah, ini ada tegangan tali ya, T1 dan T2 itu merupakan pasangan aksi reaksi ya, karena T1 itu bekerja pada ini apa namanya, dinding atas, lalu T2 itu bekerja pada benda. Nah, di sini ada contoh soal, ada 3 buah benda digandeng dengan menggunakan tali, lalu ditarik ya, yang benda paling kanan itu ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton. Nah, masing-masing benda itu memiliki massa berbeda. M1 itu 2 kg, berarti ini yang M1, kemudian M2 itu 3 kg, berarti ini yang tengah M2, lalu M3 itu 5 kg, berarti yang paling kanan itu M3. Nah, kita disuruh apa ini? Berdasarkan gambar di atas, tentukanlah gaya tegangan tali T2 dan T1 ya. Jadi kita disuruh mencari tegangan tali T2 ya, yang berada di antara M2 dan M3, lalu kita juga disuruh mencari tegangan tali yang berada di antara M1 dan M2. Nah, untuk mencari tegangan tali pada benda yang digandeng seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian cari itu adalah mencari percepatan sistem terlebih dahulu. Nah, kita di sini anggap saja lantai licin ya, sehingga di sini tidak ada gaya gesekan, maka ini bebas bergerak ke sana. Nah, karena tarikannya ke arah kanan, maka percepatannya pasti ke arah kanan. Nah, sekarang seperti itu. Nah, ini kan pasti bergerak ya, pasti bergerak. Ini T2 itu merupakan pasangan aksi reaksi semua ini. Ini berarti kita bisa lenyapkan terlebih dahulu. Ini T1 juga merupakan pasangan aksi reaksi semua, sehingga kita bisa lenyapkan terlebih dahulu. Sehingga jumlah gaya yang berada pada sistem ini tidak lain hanya satu, yaitu F sama dengan 30 Newton. Karena ini bergerak, maka kita bisa menggunakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikalikan A. Nah, ini sudah saya bilang ya, di sini itu merupakan pasangan aksi reaksi, sehingga ini bisa kita lenyapkan. Baik T1 dan T2 kita lenyapkan terlebih dahulu, lalu tinggal gaya F yang bekerja. Nah, sehingga sigma F sama dengan sigma M dikalikan A, maka F sama dengan, nah, sigma M-nya itu merupakan massa total dari massa yang bekerja pada sistem tersebut. Karena di sini ada 3 massa, ya kita jumlahkan ketiga massa tersebut, sehingga M1 ditambah M2 ditambah M3, lalu dikalikan percepatan sistem tersebut. Maka, untuk mencari percepatan sistem, A sama dengan sigma F dibagi sigma M. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja. F-nya itu 30 dibagi M1-nya 2 ditambah M2-nya itu 3 ditambah M3-nya itu 5. Sehingga A sama dengan 10, sehingga A sama dengan 30 dibagi 5 tambah 5, 10. 30 dibagi 10 itu ketemunya percepatan sistem sebesar 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika percepatan sistem sudah ketemu, maka kita bisa mencari nilai tegangan tali baik T2 maupun T1. Kita cari dulu T1. Kita tinjau benda M1. Untuk mencari T1, kita tinjau benda M1. Atau di sini di soal itu yang dicari malah justru T2 dulu, ya nggak apa-apa ya, kita supaya mudah kita manut yang di sini saja. Nah, untuk mencari T2 kita tinjau benda yang M3, sehingga ini yang M2 dan M1 kita lenyapkan terlebih dahulu, sehingga sistemnya tinggal gambar M2 saja, M3 saja. Sehingga di M3 itu kan bekerja 2 gaya, yaitu F yang ke arah kanan dan T2 yang ke arah kiri. Karena sistem itu bergerak ke kanan, maka yang searah dengan arah percepatan itu positif. Sehingga dalam kasus ini yang positif itu adalah yang F, sedangkan yang negatif itu T2. Nah,
Ini ya, sigma F sama dengan M dikalikan A. Yang positif itu yang F, yang negatif itu yang T2. Sehingga ini negatif T2 plus F sama dengan, nah ini M-nya M milik si benda 3, sehingga ini M3 dikalikan A. Minus T2 ditambah F-nya itu 30, sama dengan M3-nya 5 dikalikan percepatan sistemnya tadi sudah saya cari sebelumnya, yaitu 3, sehingga min T2 plus 30 sama dengan 15. Nah, T2 ini bisa pindah ruaskan ke kanan, sehingga T2 itu jadi positif. Lalu yang 30 itu tetap di ruas kiri, sehingga ini sama. Lalu yang 15-nya kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga T2 sama dengan 30 dikurangi 15. Maka ketemu T2 sama dengan 15 Newton. Nah, untuk menentukan T1, kita bisa tinjau benda 1 juga boleh sih sebenarnya, tinjau benda 1 di sini ya. Berarti yang bekerja itu ya, kalau saya ingin meninjau benda 1 saja supaya mudah. Nah, kalau untuk meninjau benda 1, maka yang sistem ini kita hilangkan saja, sehingga gaya yang bekerja pada benda 1 itu adalah cuma T1, sehingga sigma F sama dengan M1 dikalikan A. Sehingga yang bekerja pada benda 1 itu kan cuma T1 ya, yang searah dengan arah percepatan ini kan searah dengan arah percepatan, sehingga T1-nya itu positif. Kita ambil aja yang searah dengan arah percepatan yang ini. Yang ini kita abaikan saja. Sehingga T1 sama dengan M1 dikalikan A. Sehingga T1 sama dengan M1-nya itu 2 dikalikan A-nya 3. Maka T1 ketemu 6 Newton. Ini apabila kita tinjau dengan benda 1. Apabila kalian ingin meninjau dengan benda 2, itu juga nanti ketemunya sama, yaitu 6 Newton. Kita cek. Nah, ini sama ya, ketemunya 6 Newton. Oke, saya kira, oh ya, untuk meninjau benda 2, kita mumpung di sini ada soalnya ya. Kalau kalian ingin meninjau benda 2, ya, apabila kalian ingin meninjau benda 2, ini ya, ini benda 2, maka benda 1 dan benda 3 kalian hilangkan terlebih dahulu, sehingga tinggal tersisa sistem di sini nih. Ada T2 ke arah kanan dan ada T1 yang ke arah kiri. Maka yang T2 karena ke arah kanan positif, yang T1 ke arah kiri negatif. Sehingga di benda 2 ini bekerja dua gaya. Nah, kita tinjau di sini. Nah, ini kan ada dua gaya kan. Nah, yang searah dengan arah percepatan kan T2, sehingga T2 itu positif. Maka yang berlawanan itu T1 negatif. Sehingga rumusnya sigma F sama dengan M dikalikan A, min T1 ditambahkan T2, sama dengan M-nya milik benda 2 dikalikan A. Min T1 ditambahkan T2-nya tadi sudah ketemu 15 Newton, sama dengan M2-nya itu 3 dikalikan percepatan sistemnya itu 9. Min T1 plus 15 sama dengan 9. T1-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan sehingga jadi positif. Nah, untuk 15-nya kita pertahankan saja di ruas kiri sehingga T1 sama dengan 15, lalu 9-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri sehingga negatif. Maka T1 sama dengan 15 dikurangi 9. T1-nya ketemu 6 Newton. Nah, jadi gaya tegangan tali T1 dan T2 masing-masing bernilai 6 Newton dan 15 Newton. Nah, untuk T1 ya, baik kalian menggunakan benda 1 dan benda 2 itu kan sama, karena ini kan pasangan aksi reaksi, ini tidak mungkin nilainya berbeda. Ya, kalau yang kalian meninjau benda 1 itu kan pakai yang ini. Kalau kalian meninjau benda 2 kan berarti pakai yang itu, ya kan? Berarti kan sama, ini kan pasangan aksi reaksi. Ini sama juga. Oke, saya kira pembahasan untuk kali ini cukup di sini dulu. Semoga bisa membawa manfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.